ini kan ekosistem pangan. Ya, ini kan Prabowo nih ketahanan pangan. Sepertinya di sini sudah bukan ketahanan lagi ini, sudah improvisasi ini di sini ya. Ekosistem pangannya Sidrap ini kan sudah sejak zamannya Nenek Malomo itu, Pak. Ya. Kalau nggak salah itu mulai dari tanam padi, industrinya, mobilnya, mesinnya gitu. Itu bagaimana melestarikan itu, Pak? Saya dengar ada brigade brigade Ya. mobil atau apa tuh? Brimob, dekat-dekat markas Brimob, pakai Brimob atau apa itu? Ya. Saya dengar itu. Jadi satu mengarahkan kembali anak-anak milenial untuk bertani, Iya. kembali ke pertanian, karena saya harus merubah mindset Iya. bahwa bertani itu miskin itu salah, bahwa petani itu kaya itu benar. Nah, lalu ya kita bentuk brigade pangan namanya, Iya. untuk mengelola satu brigade pangan 200 hektar. 200 hektar. Padahal lahan padi kita 50.000 hektar itu. Bagaimana Di cocoknya Sidrap ceritanya? ada 121 brigade pangan yang sudah kita bentuk per Januari ini. Setiap desa ada. Apa itu? Ada senjata atau apa itu? Diperlengkapi dengan alat mesin pertanian modern. Mulai dari alat olah tanah, disebut traktor roda 4 atau crawler. Iya. Ada 2 unit, kemudian ada traktor roda 2, kemudian ada transplanter, mesin tanam, tidak lagi menanam pakai ini, nanti Pakai mesin. 2026 semuanya pakai mesin. Lalu ada drone sprayer, Drone. pakai drone, nanti menyemprotnya pakai drone. Alatnya sudah ada, lalu sudah menyemprot, lalu ada combine harvester, dia alat mesin panen. Nah, sudah itu hilirisasi industri beras yang modern. Termasuk pabrik beras itu yang 200 berapa itu Ya, ada 280 unit pabrik. Itu langsung dikirim ke situ. Pokoknya langsung dikirim ke situ dan langsung diolah menjadi beras. Nah, lalu dikirim sesuai dengan permintaan, baik permintaan Bulog maupun permintaan pasaran umum. Nah, membentuk brigade pangan ini tentu mengalihkan, kemudian memberi motivasi kepada para petani bahwa kondisi kita di Sidrap, kita tidak boleh malu mengakui kita petani. Tapi kita di Sidrap petani yang betul modern, petani yang punya pendapatan yang tinggi, dan petani yang anaknya sekolah tinggi-tinggi, petani yang betul-betul sudah punya pasar yang bagus. Nah, contoh hasil produksi gabah 556.000 ton gabah. Iya. Setelah satu tahun. Target saya tahun 2026 jadi 1 juta ton. Itu diolah di Sidrap hanya butuh waktu 1,5 bulan diolah habis. Dari gabah jadi padi. Masuk beras. Karung, sudah dalam karung. Bukan, dari gabah. Iya. Diolah ke pabrik menjadi beras. Jadi 556.000 ton gabah diolah menjadi beras sama dengan 315.000 ton beras. Oke. 315.000 ton beras. Nah, itu setara dengan 5 triliun uang. 5 triliun. Ya. APBD kita 1,2 triliun. 1,2 triliun. Wow. Nah, lalu beras itu orang Sidrap tidak lagi bicara ketahanan pangan, tidak lagi bicara swadaya pangan, tapi menjadi daerah lumbung beras. Kenapa lumbung beras? Karena kami orang Sidrap 330.000 orang hanya mampu makan setahun 35.000 ton. Nggak sampai 10-8%-nya nggak sampai ya. Sisanya dikirim semua. Sisanya itulah yang ke Kalimantan, itulah yang ke Papua, Maluku, Tenggara, seluruh Sulawesi. Itu yang produksi kami. Padahal produksi dari sawah kami. Posisi keempat di luas sawahnya di Sulawesi Selatan ya. Bone, Wajo, Pindrang, sini. Tapi luas lahannya, produksinya tinggi. Terus yang kedua yang istimewa karena hilirisasinya modern, pabriknya modern. Makanya gabah-gabah di luar di Sulawesi Selatan, di luar Sulawesi, itu banyak lari digiling ke sini. Kami datang beli di daerah lain, sudah beli di sini. Itu yang ribut di Jeneponto kemarin. Makanya kita disebut lumbung beras. Jadi produksi beras kami sendiri dari hasil tanam kami hanya 550.000 ton, menjadi beras 300.000. Tapi sisanya yang lain kami beli. Kan pedagang ini, bos.
Kan pedagang. Juragan ini di sini, Iya. tapi ini juragan beras Entrepreneur. ini. Oh, dari Dagang. jadi beras yang dari Bone Pinrang kita beli di sini. Boleh di sini. Wajo, Palopo, Luwu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah. Beli. Olah di sini. Jadi makanya stok beras kami itu ya banyak. Ya. Banyak. Minimal ya saya perkirakan stok beras di Sidrap, entah yang produksi sini maupun yang beli dari luar, itu sekitar hampir 1 juta ton beras diolah di Itu sini. dari stok pangan nabati. Nanti dia ada lagi ayamnya, stok protein ya, protein hewani. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.